Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Liharman Siringoringo, kelas 4 SIC 3. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang pengelolaan sistem input dan output dari komputer. Sebelum kita membahas tentang pengelolaan tersebut, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa tugas-tugas komputer itu untuk memproses CPU, kemudian pemprosesan input dan output. Oke, yang pertama yaitu pemprosesan CPU bertujuan untuk melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak yang kita buat sebelumnya. Kemudian yaitu pemprosesan input dan output. Pemprosesan input dan output itu bertujuan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Contohnya yang berasal dari keyboard, mouse yang kita gunakan. Kemudian peranan dari operator sistem dalam pengolahan input dan output. Peranan tersebut, perangkat input dan output tersebut memiliki peran penting untuk sistem komputer. Perangkat input dan output tersendiri sering disebut dengan istilah I/O, yang artinya adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang berfungsi untuk menghubungkan dan menyambungkan alat perangkat dari luar dengan komputer. Kemudian, fungsi pengelolaan input dan output. Fungsi pengelolaan input dan output tersebut yaitu yang pertama mengirim perintah dari perangkat input output tersebut, kemudian menangani interupsi peralatan, yang ketiga menangani kesalahan pada peralatan, kemudian yang keempat memberikan interface antar pemakai dan pengguna atau pengguna. Kemudian pengelolaan input dan output tersebut memiliki beberapa proses manajemen dalam pengolahan data, yaitu yang pertama aplikasi proses, kemudian diolah menjadi file manager, kemudian device manager, kemudian dihasilkan melalui command, status maupun data yang merupakan hasil dari pengelolaan data tersebut. Yang kemudian perangkat-perangkat input dan output tersebut memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama contohnya keyboard, mouse, scan, kemudian PCI dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama saya Putri Apandi Dewi. Saya ingin menjelaskan dua komponen yang berada di perangkat I/O. Yang pertama, komponen pertama ada port dan bus. Port adalah titik koneksi untuk komunikasi perangkat I/O dengan komputer. Sedangkan yang bus adalah jalur yang digunakan bersama satu atau lebih perangkat. Yang kedua ada controller. Controller mempunyai jenis dan tugas. Jenis controller ada serial port controller sama SCSI controller dan bus-in controller atau disk controller. Sedangkan tugas controller yaitu mengonversi aliran bit serial ke blok byte. Yang kedua melakukan koneksi kesalahan jika diperlukan. Sedangkan yang ketiga membuat data diakses oleh memori utama. Perkenalkan, nama saya Marjuki Darsman Rambe dari keempat SIC 3 kelompok 3. Saya akan mempresentasikan perangkat AI alamat. Perangkat AI alamat yang digunakan oleh instruksi direct AI. Perangkat memiliki alamat khusus yang terpisah dari alamat memori. Akses terhadap perangkat AI menggunakan alamat perangkat tersebut. Dan memori mapped AI, perangkat memiliki alamat logik pada memori utama. Instruksi load store dapat digunakan untuk mengakses register perangkat sampai efisiensi tipe instruksi pada prosesor. Teknik AI yang meliputi bagi berikut: falling interrupt, direct memory access, dan device drive melakukan query status perangkat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik input-output. Metode transfer data perangkat input-output. Metode transfer data perangkat input-output terdapat dua macam, yaitu metode software
dan metode hardware. Pada metode software, tugas-tugas mengenai operasi input-output dibuat ke dalam suatu program yang dijalankan oleh CPU, sehingga CPU tidak terbebani secara total dalam operasi input-output. Pada metode hardware, program memberikan tanggung jawab pelaksanaan operasi input-output ke unit hardware yang lain disebut DMA controller. Yang kedua, programmer input-output mode adalah metode transfer data input-output yang dilakukan oleh software secara sekral atau dari awal bit pertama sampai dengan akhir bit terakhir. Pada programmer input-output mode, program input-output melakukan 4 aktivitas untuk setiap bit data yang ditransfer, yaitu yang pertama, pembacaan status perangkat peripheral. Yang kedua, menganalisa apakah perangkat siap untuk transfer data atau tidak. Yang ketiga, perangkat siap ke langkah 4 untuk mentransfer data. Yang keempat, melakukan transfer data dalam 2 langkah, yaitu yang pertama, pembacaan data perangkat input ke CPU. Yang kedua, penyimpanan data dalam suatu lokasi memori. Interrupt mode. Pada programmer input-output mode, status perangkat dipantau oleh program input-output. Namun pada interrupt mode, program input-output tidak menunggu sampai perangkat siap. Terdapat hardware pemantau perangkat yang secara terus-menerus memantau status perangkat input-output. DMA mode. Kemungkinan peripheral input-output melakukan transfer langsung ke memori. Pada DMA mode, operasi yang berhubungan dengan transfer bit data dilakukan untuk pengontrol DMA yang merupakan unit hardware tersendiri. Pengontrol DMA dapat mengakses untuk memori, pembacaan atau penulisan tanpa bantuan CPU. Parameter-parameter DMA disediakan oleh software ke pengontrol DMA. Yang pertama, alamat awal memori. 2, jumlah bit. 3, arah input atau output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Nurani. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai device independent. Pertama, pengertian device independent. Device independent merupakan perangkat keras komputer yang dapat diintegrasikan ke dalam komputer tanpa menggunakan software pendukung atau driver dan dapat langsung dijalankan dalam sistem operasi komputer. Lalu mengenai penamaan yang seragam. Penamaan seragam yaitu dapat dilakukan dengan cara membuat nama file atau perangkat berupa string atau integer atau tidak tergantung pada mesin. Selanjutnya yaitu mengenai software issue yang kedua, yaitu transfer sinkronus versus asinkronus. Maksud dari sinkronus adalah komunikasi online langsung. Mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call ataupun chat. Sedangkan asinkronus atau komunikasi online tidak langsung adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tertunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca menulis dokumen online melalui www. Lalu selanjutnya mengenai perangkat dapat digunakan bersama versus eksklusif. Maksudnya adalah disk dapat digunakan bersama dengan tape drive tidak dapat digunakan bersama. Perangkat dapat digunakan bersama versus eksklusif. Disk dapat digunakan bersama sedangkan tape drive tidak dapat digunakan bersama. Spooling menyimpan output untuk perangkat. Jika perangkat hanya bisa melayani satu permintaan pada satu saat, contohnya adalah pada saat kita sedang melakukan tindakan printing. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leni Runtan Adeak dari kelas 4 SIC 3. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari pengelolaan input dan output pada bagian software input output isu yang ketiga. Yang pertama itu ada buffering. Buffering adalah proses menyimpan data di suatu wilayah memori yang sampai data tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun wilayah memori yang dimaksud disebut di atas adalah maksudnya buffer. Buffering seringkali digunakan ketika
Ada perbedaan kecepatan dari data yang diterima dan data yang diproses. Yang kedua ada caching. Caching adalah proses menyimpan data di suatu tempat yang berbeda, sehingga memungkinkan si pengguna akan lebih cepat mengambilnya di masa yang akan datang ketika ia membutuhkan. Baik, selanjutnya dalam software input-output bagian dari penanganan error. Adapun yang dibahas dalam materi ini adalah dalam penanganan error adalah yang pertama kegagalan-kegagalan yang sering terjadi dalam menjalankan sistem operasi, menjalankan sistem. Yang pertama adalah kegagalan yang mungkin terjadi adalah yang pertama ada penanganan disk mungkin yang kurang sempurna. Yang kedua adalah penulisan bentuk kata ataupun kalimat. Dan yang ketiga adalah memungkinkan perangkat susah untuk dicari atau diakses. Oke, saya akan melanjutkan presentasi kami tentang software I/O. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Handes Roni, saya dari kelas 4 SIC 3. Yang pertama saya akan bahas adalah interrupt handler. Interrupt atau interupsi adalah proses dalam komputer untuk meminta dilayani mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritas yang telah diatur oleh sistem hardware. Interupsi terjadi bila suatu perangkat MK ingin memberitahu prosesor bahwa ia siap menerima perintah. Nah, tujuan interupsi secara umum adalah untuk manajemen pengevakuasian. Nah, fungsi interrupt yaitu untuk penghentian atau pengalihan pengelola interupsi dalam CPU kepada routine. Jenis interrupt ini terbagi menjadi dua, yang pertama interrupt software dan interrupt hardware. Interrupt software disebut dengan system call. Contohnya, suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. Yang kedua, interrupt hardware. Interrupt hardware terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras, seperti tombol keyboard dan penggerakan mouse. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh software setelah interrupt selesai adalah: yang pertama, simpan isi registrasi yang belum disimpan. Yang kedua, membangun koneksi untuk ISR. Yang ketiga, membangun stack untuk ISR. Yang keempat, enablekan kembali interrupt. Yang kelima, salin registrasi dari tempat asalnya. Yang keenam, jalankan ISR. Yang ketujuh, setup koneksi. Yang kedelapan, load registrasi. Yang kesembilan, menjalankan proses baru. Interrupt handler sebaiknya disembunyikan karena dapat menyebabkan drive yang mengoperasikan I/O di blok sampai interrupt memberitahu bahwa operasi selesai. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ansori Matondang ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang performansi. Performansi yang pertama yang saya bahas tentang input atau output merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap performansi sistem. Kenapa input atau output itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap performansi sistem? Karena input atau output itu memerlukan CPU untuk mengeksekusi software input atau output. Misalnya interrupt handle, device driver, dan lain-lain. Selanjutnya melakukan context switch karena adanya interrupt. Context switch due to interrupts, penyalinan data, dan traffic jaringan. Nah, selanjutnya untuk performansi yang kedua yaitu untuk meningkatkan performansi. Kita bisa melakukan dengan cara mengurangi banyaknya context switch, mengurangi penyalinan data, mengurangi interrupt dengan melakukan transfer data skala besar, kontrol cerdas atau polling. Selanjutnya menggunakan DMA dan menyeimbangkan performansi CPU, memori bus, dan input atau output untuk memperoleh throughput yang maksimal. Kira-kira seperti itulah penjelasan dari saya ataupun pembahasan dari saya tentang performansi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.